ada gambar-gambar tentang beberapa jenis kelenjar endokrin. Jadi eh, proses fisiologis dalam tubuh kita ini dikendalikan oleh sistem hormon dan syaraf. Jadi nanti di matkul fisiologi hewan, kalian bakal mengenal namanya sistem regulator. Nah, sistem regulator itu terdiri dari regulator syaraf sama hormonal. Nah, untuk yang hormonal ini kita biasa mengenal dengan sebutan sistem endokrin. Tapi sebenarnya untuk hormon sendiri ini kan nggak terbatas dari sistem endokrin dan kelenjar-kelenjar endokrin. Meskipun memang eh, fungsi endokrin dalam tubuh kita itu lebih umum ya kalau dibandingkan dengan eksokrin. Tapi ya untuk sistem hormon sendiri sebenarnya ada dua macam, ada sistem hormon yang endokrin dan eksokrin. Di sini ada yang masih ingat beda antara endokrin sama eksokrin, soalnya ini pertanyaan langganan kalau waktunya topik ini buat ujian. Ada yang mau jawab? Oke, mungkin masih belum ingat ya. Jadi beda antara endokrin sama eksokrin itu yang paling umum, yang paling gampang adalah ada tidaknya saluran khusus. Jadi untuk kelenjar eksokrin, eh iya eksokrin apa endokrin? Aku agak miss, tiba-tiba ngeblank, sorry. Jadi perbedaan antara kelenjar eksokrin sama kelenjar endokrin itu ada tidaknya saluran khusus. Jadi untuk kelenjar eksokrin mereka punya duktus sendiri yang keluar dari organnya ini untuk mengeluarkan hormonnya mereka. Tapi untuk hormon-hormon endokrin, karena mereka nggak punya saluran khusus, jadi biasanya hormonnya dikeluarkan ke pembuluh darah. Jadi alirannya ikut dengan aliran darah. Ini beberapa jenis hormon endokrin. Ada kelenjar-kelenjarnya ya, ada kelenjar adrenal yang di atas ginjal ini, kemudian ada tiroid yang ada di bagian bawah leher, kemudian ada pankreas. Pankreas ini dia punya dua jenis kelenjar, ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin juga, nanti ada penjelasannya. Kemudian ada ovarium untuk perempuan dan testis untuk jantan. Kemudian ada kelenjar timus atau kacangan. Nah, hormon-hormon ini mereka fungsinya dan kerjanya dikendalikan dengan hormon-hormon yang ada di otak manusia oleh ya hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di otak. Salah satunya ya nggak salah satu juga sih, beberapa jenisnya ada kelenjar pineal, hipotalamus, dan pituitari. Jadi nanti di bawah nggak ada penjelasannya sih, tapi nanti akan aku bahas keistimewaan kelenjar-kelenjar yang ada di sini. Oke, kelenjar tiroid berarti yang ini tadi ya yang di bawah leher, berbentuk kupu-kupu berada di bagian depan bawah leher yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan hormon yang mempengaruhi semua jaringan dalam tubuh. Jadi hormon yang dihasilkan oleh tiroid ini perannya cukup sentral dalam fisiologi tubuh manusia. Di sini aku pakai contohnya manusia ya. Kemudian kelenjar timus yang berperan untuk memproduksi hormon-hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Jadi, eh, mak iya, salah nggak? Jadi di sistem imun kan kita mengenal ada yang namanya limfosit ya. Pematangan limfosit itu ada hubungannya dengan hormon yang diproduksi oleh kelenjar timus. Nanti eh, kalian bakal lebih belajar itu lebih paham di histologi hewan. Hormon timosin dan timopoietin asal pada kelenjar timus. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan ini yang menghasilkan adalah sel epitelnya. Jadi sel epitel dan jaringan yang ada di bawahnya biasanya di situ banyak sekretori-sekretori yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Kemudian di medula adrenal kan menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin. Jadi ini ini nama lain ya. Ini sering keluar jadi awas kebalik-balik. Jadi kadang yang dipakai itu epinefrin, kadang yang dipakai adrenalin. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, kalian harus harus langsung ngeh gitu loh. Kalau hormon epinefrin ini bisa juga disebut sebagai adrenalin. Jadi menyesuaikan dengan soalnya. Kedua hormon akan meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, merangsang jantung bekerja lebih cepat, berdetak lebih cepat, meningkatkan kadar darah dan cara mengubah glikogen menjadi glukosa darah. Mungkin ini kan kalau mau
kalau mau ngapalin ya karena slide ini sebenarnya aman. Nggak terlalu sering keluar waktu UAS, tapi mungkin ini yang bisa di-highlight kelenjar tiroid ini letaknya dan bentuknya kayak gimana. Karena medula adrenalin menghasilkan jadi glukosa kayak gitu-gitu. Oke, ini jenis hasil itu ya, karena cukup banyak. Jadi untuk hipotalamus ini ada TRH, ada tiroxine releasing hormone, terus kemudian CRH, CRH itu cortical releasing hormone atau apa gitu kalau nggak salah, aku agak lupa. Kemudian GHRH ini growth hormone, releasing hormone. Jadi eh, ada yang belakangnya RH. Kalau RH itu pasti releasing hormone. Kalau SH itu stimulating hormone. Jadi fungsinya beda. Kayak nggak terlalu sering ditanyain secara teknikal perbedaannya apa. Nah, itu dan releasing hormone berangsang untuk melepaskan sesuatu. Tapi kalau stimulating hormone itu biasanya eh, menstimulasi aja. Jadi nggak hasilnya satu gitu loh. Beda kayak yang releasing hormone. Mungkin ada di hipotalamus juga menghasilkan hormon dopamin, somatostatin. Vasopressin ini sering keluar. Kalau kalian lihat dari namanya ini ada vaso, vaso itu berarti dari kata vas atau dan presin itu dari kata pres yang artinya tekanan. Jadi bayangin aja pembuluh mengalami tekanan, jadi dia menyempit kayak gitu. Lawan lawan hormonnya ada vasodilatasi yang keluar tapi ya nggak tahu soalnya kadang ada beberapa soal tuh yang tahun ini nggak keluar malah dikeluarin di tahun depannya sering kayak gitu. Ini nggak terlalu banyak keluar, tapi apalin aja hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar pituitari atau hipofisis ini sering keluar. Kemudian hormon dari pankreas, hormonnya adrenal sama yang ada untuk organ reproduksi ini yang dihasilkan oleh testis dan eh, ovarium dan uterus. Ini sistem kerja dari hormon sendiri. Jadi untuk hormon sendiri mereka bekerja dengan bentuk feedback. Jadi ada yang istilahnya feedback positif dan ada yang istilahnya feedback negatif. Sebenarnya dari namanya aja udah kebayang maksudnya feedback positif itu kayak gimana. Kalau feedbacknya positif berarti kan dia merespon, dia mengeluarkan sesuatu yang disuruh. Kayak dia mendapat stimulasi, oke, saya mengeluarkan ini sebagai feedbacknya, itu berarti feedback positif. Kalau negatif berarti menghentikan apa yang sedang diproduksi. Nah, seringkali produk dari positif feedback itu menjadi negatif feedback dalam skemanya. Jadi aku jelasin aja ya. Jadi untuk di kasus ini, external or internal condition detected and processed by the brain. Jadi anggap aja ini ada stimulus. Kita nggak tahu stimulusnya apa ya. Iya, nggak dijelaskan ini stimulusnya dalam bentuk apa. Nah, stimulus ini bisa menyebabkan, eh, bisa mengarah ke umpan balik positif maupun ke arah umpan balik negatif. Kita masuk ke umpan balik negatif, salah-salah, ke positif dulu ya. Jadi oke, stimulus ini akan mendapatkan umpan balik yang positif. Jadi, stimulus ini merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon. Hormonnya ini apa nggak dijelaskan juga, tapi hormon ini tadi mempengaruhi kerja dari anterior pituitary atau hipofisis anterior. Nah, anterior pituitary ini akan menghasilkan tropik hormon, hormon tropikal yang nanti akan mempengaruhi kerja peripheral endocrine gland. Jadi, kelenjar endokrin perifer atau sistem tepinya endokrin untuk menghasilkan hormon lainnya. Jadi umpan baliknya kan positif nih. Setelah ada stimulus, dia masuk ke hipotalamus, mengeluarkan hormon ke kelenjar hipofisis anterior, menghasilkan tropical hormone sampai akhirnya dihasilkan satu produk ini. Nah, produk ini hormon yang kita anggap aja di sini kortisol ya. Kortisol yang dihasilkan ini bisa menjadi feedback negatif untuk hipotalamus dan hipofisis anterior. Jadi, misal ada suatu kondisi yang menyebabkan tubuh kita harus memproduksi kortisol. Oke, kortisol sudah dihasilkan. Permasalahan yang
permasalahan atau stimulus tadi udah diselesaikan, otomatis kortisol ini kan nggak bisa terus-terusan ada dalam tubuh gitu loh. Kayak nggak mungkin terus-terusan diproduksi gitu loh. Karena ya apapun yang berlebihan kan pasti nggak baik. Jadi kalau sudah mencapai threshold atau ambang batas tertentu, kortisol ini nanti akan menyebabkan terjadinya negatif feedback. Jadi kalau udah sampai batas tertentu udah mentoknya, tubuh itu akan secara natural menghentikan proses untuk eh, menghentikan proses produksi dari enzim dari tersebut. Jadi hormon yang dihasilkan menghasilkan feedback yang negatif. Otomatis kerja hipofisis anterior ini direduksi, begitupun juga kerja dari hipotalamus. Ini sama kayak tadi tapi pakai gambar ya. Jadi ada imbalance, ada stimulasi yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi, menyebabkan dirilisnya hormon, hormon apa itu kita nggak tahu, kemudian terjadi correction, jadi proses penyeimbangan ulang karena tadi ada imbalance. Nah, setelah sudah seimbang, angkanya udah seimbang, saatnya itu tadi diteruskan, pasti balik menjadi nggak lagi. Jadi prosesnya itu harus segera dihentikan dan memberikan yang tadi. Nah, proses ini tadi akan terus berlangsung untuk mencapai homeostasis atau kestabilan dalam proses fisiologis kayak gitu. Ini ini sama sebenarnya. Biasanya kalau untuk soal kayak gini tuh ini kemarin keluar juga sih di UAS-nya fisiologi hewan. Tapi juga kayaknya bisa keluar juga di UAS-nya APV. Jadi ini kan ada sistem ya feedback positif negatif kan kelihatan. Nah, biasanya nanti pertanyaannya jika ada permasalahan dalam hipotalamus atau dalam pituitary gland, efek yang terjadi apa kayak gitu. Jadi ini kan hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang menstimulasi pituitary gland. Nah, pituitary gland ini setelah terstimulasi menghasilkan FSH, follicle stimulating hormone sama luteinizing hormone. Nah, FSH ini dia mempengaruhi kerja tubulus seminiferus dan sel Sertoli di dalam testis. Hanya dia menstimulasi interstitial cell dan sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Nah, kalau testosteronnya ini udah banyak jumlahnya, otomatis dia akan menjadi inhibitor bagi kerja pituitary gland. Kayak gitu. Ini sama aja sebenarnya. Oh ya, tadi agak kelewat. Jadi bakal ada pertanyaan biasanya ya terkait apa itu tropical hormone. Jadi ini silakan dicatat kalau ibaratnya mau dicatat. Hormon tropik atau tropik hormon itu adalah hormon yang mempengaruhi kelenjar kelenjar endokrin lainnya. Jadi hormon ini mempengaruhi produksi hormon lainnya kayak gitu. Ini biasanya ditanyain jenis-jenis hormon tropik itu apa aja kayak gitu. Nanti ya mungkin aku bahas minggu depan ya sekalian waktu bahas soal-soal tentang biasanya yang keluar kayak gimana. Ini pengertian hormon secara umum. Hormon adalah substansi biologi yang dihasilkan oleh kelenjar buntu organ tertentu dalam masuk dalam aliran darah, berarti dia hitungannya yang endokrin, mempunyai organ sasaran dan dapat mendorong atau menghambat fungsi dari organ sasaran tersebut. Berarti kalau mendorong ini yang feedback positif, kalau menghambat dia yang feedback negatif. Nah, ciri-ciri kelenjar endokrin, organnya kecil, jadi kayak di sini ukurannya kan pasti terkecil kayak bagian cuma di bagian atasnya, di tiroid, di leher kan kecil kalau dibandingin dengan organ lainnya. Kemudian tidak ada saluran buntu, sekresinya sedikit dan penuh dengan pembuluh darah. Nah, karena itu tadi dia nggak punya sel diri, jadi nah ini yang paling sering keluar adalah tentang dia. Jadi ini adalah kelenjar hipofisis ya anterior dan posterior. Yang anterior yang depan, posterior yang belakang. Biasanya pertanyaannya itu terkait apa hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, apa yang dihasilkan oleh hipofisis posterior. Cuma memang kebanyakan yang hipofisis anteriornya. Ini juga sama. Jadi, jadi ini bisa dilihat ya kayak kelenjar-kelenjar yang salah.
hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis dia mempengaruhi fungsi hormon yang lainnya. Dia bisa mempengaruhi gonadot ini GH ini ya growth hormone, ACTH, adrenochrome ini ada oksitosin sama prolaktin kalau nggak salah lihat. Ini ada mempengaruhi kerja kelenjar tiroid. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior biasanya memang bersifat tropical hormone. Ini gambar lainnya mungkin lebih jelas. Jadi anterior anterior hipofisis atau anterior pituitary menghasilkan FSH dan LH yang dapat mempengaruhi kerja ovaris, terus testis dan lain-lain. Ini nggak usah lokal sih. Nah ini berarti FSH sama LH ini salah satu contoh FSH, LH, terus oksitosin, ADH, ya yang ini tuh yang ada di garis ini ya. Salah satu adalah salah satu contoh dari hormon tropik karena dia mempengaruhi produksi hormon-hormon lainnya. Kalau FSH, LH di sini kan dia mempengaruhi gonadotropin, terus untuk growth hormone ini ya, oh, growth hormone ini langsung. Kalau untuk eh, oh ya ini nggak terlalu tropikal sih, jadi FSHLH ini yang pasti. Ini kontrolnya ada sistem umpan balik dan sistem syaraf otonom. Untuk syaraf otonom nggak, ini biasanya cuma tanyain nyebutin aja sih. Aku masih cari-cari juga literatur tentang sistem syaraf otonom dalam kontrol sekresi ini. Cuma kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan kerja neuron. Jadi kalau neuron udah tidak menerima stimulus atau apa, sistem timbal baliknya lewatnya tuh neuron. Jadi nggak lewat hormonal kayak gini. Kalau ini tadi kan lewat hormon kayak keberadaan hormon dalam jumlah tinggi di aliran darah yang dideteksi. Kemudian bahan penyusun hormon ini keluar, ini pasti keluar. Nggak bakal di, kalau untuk APV nggak bakal ditanyain hormon apa yang terbuat dari protein, peptida itu enggak. Cuma soal tentang ini keluar. Jadi bahan penyusun hormon antara lain protein, peptida, rangkaian asam amino, kolesterol, dan steroid. Jadi secara umum sebenarnya untuk hormon ini dibagi menjadi 4. Nanti bakal kalian pelajarin lebih lanjut di fisiologi hewan. Ini ada tambahan bahan tambahan lainnya yaitu karbohidrat dan ada asam sialat. Kemudian ini aktif selulernya setelah berikat reseptor. Nah, jadi hormon tuh bekerja setelah dia berikatan dengan reseptor. Nah, tergantung dengan penyusunnya. Jadi ini kan penyusun utamanya ada protein, peptida, dan lain-lain. Nah, tergantung dari bahan penyusunnya. Reseptor ini terdapat pada bagian yang berbeda-beda gitu. Ntar aku anotet. Jadi ini misalkan sel ya. Nah, ini wes. Ada yang reseptor hormonnya itu di sini. Jadi di membran, anggap aja ini di membran ya. Terus ada juga yang di dalam sel, di dalam sitoplasma gini. Nah, ini ada kaitannya dengan penyusun membran sel. Jadi membran sel itu kan paling banyak disusun, bukan paling banyak ya, memang membran sel itu pemeran utamanya adalah fosfolipid. Jadi gabungan antara fosfat dan lipid. Nah, kalau di luar nanti, kalau dindingnya itu dari lipid, otomatis substansi-substansi yang larut dalam air itu bakal susah untuk masuknya. Begitupun juga untuk substansi-substansi yang ukurannya besar, itu pasti bakal susah masuknya. Sehingga untuk hormon yang dibentuk dari protein yang tersusun atas protein, reseptor hormonnya itu ada di membran luar sel. Karena yaitu tadi dia dia nggak bisa melewati lemak sekaligus ukurannya itu besar. Jadi dia harus melakukan ikatan itu di luar selnya. Sementara pada lemak karena ya membran sel banyak lemaknya, kemudian hormonnya ini ada lemaknya, jadi kan hormonnya itu bisa masuk dengan mudah. Jadi dia nggak perlu reseptor di luar sini. Bisa langsung kayak mending langsung aja gitu. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama. Proses testingnya kayak gimana? Jadi ada stimulus,
stimulus ini nanti akan em, merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon yang merah-merah. Hormon ini akan melamari data dan dibawa menuju ke target sel. Kalau target selnya itu udah merah, lagi berikan aktivitas. Nah, aktivitas ini akan menghentikan ini tadi. Contohnya pada Anda sehingga sel alfa di pankreas mensekresikan glukagon. Jadi nanti kalau gula darahnya udah tinggi, nah di stop lagi prosesnya. Itu akan langsung berulang-ulang. Jadi rendahnya di stop kayak gitu. Ini nama-nama dan lokasinya. Nah, disuruh hal ya, ya apa sih? Nah, ini lebih ke pengetahuan anatomi jadi kalau misalnya hipofisis kan di otak. Kalau leher ada tiroid dan paratiroid. Nah, gak ada gambarnya. Jadi tiroid itu kan bentuknya kayak kupu-kupu. Ya, anggap aja beginilah. Halo, halo. Aman nggak teman-teman? Sorry habis kebental. Suaraku udah masuk kan ya? Sudah, Kak. Oke, oke. Sorry, sorry. Tadi habis kebental tiba-tiba. Oke, aku lanjutin tadi gambar kelenjar tiroid ya. Jadi begini, ya anggap aja beginilah. Gambaran saya jelek. Nah, jadi ini kelenjar tiroid ya yang ada di leher ya. Ini anggap aja di sini ada lehernya. Nah, paratiroid itu ada kayak bentuk buletan gitu loh di sini. Ada dua, jadi di kanan dua, di kiri dua. Nanti coba kalian googling yang bagus kayak gimana. Jadi tiroid ini yang hijau, paratiroid ini yang merah. Masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda. Jadi eh, nanti bakal, saya ingatku dulu ada pertanyaan. Jadi bentuknya gambar. Terus ditanyain bagian yang ditunjuk huruf A itu yang tiroid atau paratiroid kayak gitu. Jadi inget-inget tiroid ini yang warna hijau ini. Tiroid yang gede kalau paratiroid yang kecil-kecil. Oke, oke, sorry. Bentar aku. Nah, udah. Kemudian berlokasi di rongga abdomen. Abdomen berarti artinya perut. Ada ventriculus, lambung, duodenum, usus, dan ada pankreas. Ini jelas ya, karena ini ada di perut kita semua. Berlokasi di dekat ginjal, yaitu ada suprarenalis atau adrenal. Jadi ya ini sama sebenarnya yang dimaksud adalah sama yang di atasnya ginjal tadi, yang bentuknya kayak lemak tadi itu sama. Itu namanya kelenjar adrenal. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai kelenjar suprarenalis karena lokasinya di atas, ya, suprarenalis di atas ginjal. Kemudian berlokasi di daerah pelvis atau bul, yaitu ovarium ada individu betina karena ya organ ovarium ada di pinggul. Kemudian ada berlokasi di inguinal. Aku agak lupa inguinal artinya apa. Tapi itu ada testis. Tapi ini bisa apa ya? Ya bisa diimajinasikan, bisa dibayangkan lah. Dan pengetahuan anatomi kita semua. Ini hubungan anatomi hipotalamus dan hipofisis. Eh, ini hubungan antara hipotalamus dan hipofisis ya. Jadi hipotalamus terdiri dari sel-sel neurosekretoris. Maksudnya neurosekretoris itu gimana? Berarti di hipotalamus itu terdapat eh, juluran-juluran sel-sel neuron dari juluran-juluran akson yang memang fungsinya dia untuk menyalurkan stimulasi-stimulasi yang sifatnya sekretoris gitu. Hipotalamus berhubungan dengan hipofisis pars anterior. Jadi tipenya ada gambarnya. Nanti ini aja deh. Nah, sambil aku baca di sini. Jadi hipotalamus kan dia ada di atas ini. Nah, dia itu punya neuron-neuron yang kepalanya itu di hipotalamus, terus
berakhirannya itu di hipofisis. Jadi banyak kelenjar-kelenjar hipotalamus ini yang eh, dikeluarkan melalui hipofisis dan hipotalamus ini mengontrol atau mengendalikan fungsi dari hipofisis. Jadi hubungannya kayak gitu. Biasanya ditanyain juga sih hubungan antara hipotalamus dan hipofisis ini. Jadi dia berhubungan dengan bagian anterior melalui pembuluh darah balik. Bagian anterior kan ini. Dia berhubungannya melalui pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah yang menjulur dari hipotalamus ke anterior, sementara di bagian posterior ini dihubungkan dengan jaringan-jaringan neuron kayak gitu. Dulu saya ingat tuh ditanyain, tapi nggak tahu lagi. Oh ya, mungkin aku agak disclaimer dikit ya. Mungkin di sini aku kurang tahu dosen APV tahun ini siapa. Cuma biasanya dosen, kalau dosennya Bu Firly, soalnya itu banyak soal-soal yang baru. Jadi jaga-jaga aja. Kalau dosen-dosen yang lama kayak Prof Win, Pak Dono itu biasanya banyak soal-soal lamanya. Cuma kalau anak-anaknya Bu Firly biasanya dapat banyak soal baru. Nah ini hipofisis pars anterior berarti yang depan atau adenohipofisis tersusun dari sel asidofil, sel basofil dan sel kromofоб. Ini enggak keluar, tapi ini jadi kalau ada bagian yang di bold di PPT, apalagi di PPT-nya Prof Win, kalau kalian murid-murid anak-anaknya Prof Win, itu sering banget keluar kalau waktunya UAS. Jadi perhatikan, jadi kayak apa itu selatursika itu kalau bisa kalian hafal ya apalin aja. Di hipofisis jadi aku nangkepnya hipofisis ini kayak ada dalam kantong atau satu jaringan ikat yang namanya itu selatursika. Tapi di sini nggak ada gambarnya ya. Nah ini yang bagian posterior. Tadi kan anterior yang depan yang kayak ya yang kayak bulatan apa sih kayak buah jambu yang belum matang gitu. Tersusun oleh sel-sel syaraf yang berhubungan dengan hipotalamus. Ini tadi, ini hipotalamus dihubungkan dengan sel-sel syaraf. Nah, hormon yang disekresikan ada ADH atau anti diuretik hormon. Jadi kalau antinya artinya tidak atau ya anti lah tahu. Terus diuretik dari ada kata diuret itu berhubungan dengan eh, apa sih namanya sekresi urin. Jadi kalau anti diuretik hormon, kalau diterjemahkan secara harfiah adalah hormon yang menghalangi disekresikannya urin ya. Tapi sebenarnya nggak yang seperti itu banget. Jadi fungsinya antidiuretik hormon ini sebenarnya untuk mengendalikan atau mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh melalui reabsorpsi pada ginjal. Mungkin ini bakal dijelasin sama Kak Mulvi nanti atau minggu depan ya, yang lebih jelasnya. Tapi in a nutshell, antidiuretik hormon ini dia tuh mempengaruhi kerja reabsorpsi air. Jadi kalian pasti ingat kan kalau di nefron itu ada setidaknya ada tiga proses, ada filtrasi, reabsorpsi sama augmentasi. Jadi ada proses reabsorpsi entah itu bahan maupun air. Nah, reabsorpsi air biasanya di lengkung Henle ini dipengaruhi oleh kerjanya antidiuretik hormon. Jadi anti eh, kalau hormon ADH-nya ini tinggi, air yang diserap itu semakin banyak. Begitupun sebaliknya, kalau ADH-nya rendah, yang diserap oleh tubuh itu akan sedikit. Nah, defisiensi berarti kalau defisiensi kan jumlah ADH-nya rendah. Kalau jumlah ADH-nya rendah berarti yang diserap sedikit akan mengakibatkan, ya nggak mengakibatkan sih, menjadi salah satu ciri dari penyakit diabetes insipidus. Ini diingat-ingat, yang ciri-cirinya adalah banyak kencing. Kenapa banyak kencing? Ya karena itu tadi, airnya nggak diserap lagi oleh tubuh. Jadi, karena nggak diserap lagi, ya akhirnya lolos vesika urinarianya sering penuh. Akhirnya ya harus kencing berkali-kali, kayak gitu. Kemudian ada hormon oksitosin, masih disekresikan oleh hipofisis pars posterior, mungkin lebih spesifiknya oleh sel nukleus paraventricularis di hipotalamus. Jadi yang aku bilang tadi ujung satunya di hipotalamus, ujung satunya ada di hipofisis. Yang fungsinya merangsang kontraksi uterus saat partus, jadi saat melahirkan ya. Jadi kontraksi uterus saat individu betina atau perempuan melahirkan itu dipengaruhi oleh oksitosin. Jadi kalau ibaratnya kalian lihat
ya mungkin di YouTube atau Instagram sekarang kan banyak public figure yang istilahnya merencanakan kelahiran anaknya di tanggal-tanggal tertentu, itu biasanya dikasih suntikan oksitosin. Jadi diberikan rangsangan luar berupa suntikan oksitosin itu tadi biar otot-otot miometrium yang ada di uterus itu tadi berkontraksi. Jadi proses kelahiran itu terjadi sesuai yang diinginkan gitulah waktunya. Selain berfungsi untuk kontraksi uterus, oksitosin ini juga berfungsi untuk mendorong kontraksi mioepitel alveolus untuk sekresi air susu pada kelenjar mamai. Jadi eh, oksitosin ini ada juga yang bilang sebagai hormon itu ya. Ada beberapa yang nyebut kalau oksitosin itu hormon rileks. Utamanya buat perempuan karena ya ini. Karena ini sebenarnya untuk oksitosin dalam proses menyusui itu sebenarnya ada hubungan dengan feedback positif negatif itu tadi. Jadi ketika menyusui, sedotan dari bayi tadi akan menjadi sebuah stimulan yang menghasilkan, ya bukan yang menghasilkan, yang menyebabkan hipofisis itu menghasilkan oksitosin. Jadi oksitosin ini nanti akan mempengaruhi produksi air susu juga. Makanya mungkin kalian ada beberapa yang pernah dengar ya, kalau ibaratnya ada ibu-ibu yang eh, asinya sedikit itu tetap di apa sih didorong untuk menyusui bayinya karena salah satu stimulasi yang bisa menyebabkan air susu itu melimpah ya dengan dihasilkannya oksitosin ini. Nah, stimulasinya juga dari bayi itu tadi. Oke, tabel ini nggak berapa keluar, tapi nggak tahu lagi kalau tahun ini tiba-tiba dosennya ngide. Jadi ini ada hormon-hormon apa saja yang disekresikan oleh hipotalamus, hipofisis, dan organ-organ sasarannya. Jadi ini melanocyte, otomatis melanin, sasarannya adalah sel-sel kulit. Ini somatotrofin, dari kata somato, ini kan kalian udah eh, aware somato atau somatik itu sel tubuh, jadi pertumbuhan. Terus tirotrofin hormon atau di tiroid, dan lain-lain. Ini ada, nah, istilahnya bisa kan baca sendiri. Ini hipofisis pars intermediate. Nah, ini. Kalau di gambar-gambar sini nih kayaknya, nah ini kan nggak seberapa kelihatan ya, karena memang mamalia sendiri dia nggak terlalu berkembang, tapi dia dapat mudah dijumpai di vertebrata tingkat rendah, yaitu di amfibia dan reptilia. Ini pasti keluar, seingatku. Nggak pasti juga sih. Kayak seingatku ini soal keluar, 2 tahun terakhir soal ini keluar, jadi kayaknya bakal keluar lagi tahun ini. Eh, kelenjar, salah, hormon yang dihasilkan oleh hipofisis pars intermediate ini akan berfungsi untuk mengatur warna kulit sesuai dengan lingkungan atau mimikri. Jadi mengatur perubahan warna pada hewan-hewan amfibia dan reptil. Ini hormon somatrofik, sorry, yang disebut juga sebagai growth hormone, disekresikan oleh hipofisis pars anterior yang depan, berarti berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan pertumbuhan tubuh, kemudian metabolisme KH. KH ini aku gak, ya, KH itu artinya apa? Dan metabolisme protein. Nah, konsentrasi hormon ini di dalam darah berubah sesuai dengan tingkat umur, meningkat pada masa pertumbuhan. Jadi, kalau kalian masih masa-masa pertumbuhan yang benar-benar krusial itu kan kayak ya umur-umur balita sampai pubertas ya itu. Jadi, hormon ini bakal banyak dijumpai pada itu. Tapi kalau kita udah mulai memasuki masa-masa dewasa kayak kita gini, ya kita masih hitungannya dewasa muda ya, itu produksinya udah mulai berkurang. Nah, ini kelebihan sekresi. Kalau pada bayi itu gigantisme. Jadi kalau sejak kecil ya, eh, kayak memang ukurannya dia dari kecil itu emang udah gede gitu loh. Kalau untuk pada dewasa itu akromegali. Jadi pada awalnya dia pertumbuhannya normal, terus seiring berjalannya waktu, tiba-tiba proporsinya lama-lama tidak seimbang. Biasanya itu pada tulang rahang, tangan, kaki, jari, atau hidung. Defisiensi atau kekurangan dari hormon growth hormone ini otomatis menyebabkan dwarfisme atau penyakit kerdil. Kan penyakit ini lebih ke sindrom. Kemudian untuk kelenjar tiroid, nah ini tadi ada gambarnya ternyata, sorry. Ternyata di bawah laring, di kiri kanan trakea. Jadi kalian pasti udah kebayang lah ya trakea yang kayak gimana.
Jadi itu benar-benar kayak melingkari gitu. Melingkari tapi nggak yang sampai nutup semuanya gitu. Berfungsi untuk sekresi hormon tiroksin dan bekerja di bawah kendali hormon tirotrofin dari hipofisis pars anterior. Fungsinya ini bisa kalian baca sendiri, meningkatkan produk energi dan penggunaan O2, meningkatkan metabolisme garam air, meningkatkan metamorfosis pada amfibi, kemudian pergantian kulit pada amfibi atau reptilia atau bulu pada burung, dan esensial untuk fungsi sistem syaraf. Kelenjar tiroidnya itu yang ini. Nah, yang bulat-bulat ini yang paratiroid. Ini bentuk salah satu contoh feedbacknya di awal tadi sih. Nah, ini kelainan fungsi pada kelenjar tiroid. Ketika ada hiposekresi atau sekresinya sedikit, hormon tiroksinya otomatis rendah, akan terjadi kondisi di mana hipotiroidisme atau myxedema. Ini ini keluar kayaknya, seingatku gejalanya suhu tubuh rendah atau kedinginan, jadi menggigil, geraknya lamban dan mudah mengantuk. Jika kejadiannya mulai masa anak-anak, dapat menyebabkan cebol atau kritinisme, sorry. Kemudian untuk gejala dari cebol ini tadi ukuran badan kecil, intelijensia rendah dan tidak pernah matang secara seksual. Jadi dia tidak mengalami pubertas. Otomatis kalau tidak pernah mengalami kematangan secara seksual, dia bakal menjadi individu yang steril. Sementara itu, kalau hipersekresi, jadi terlalu banyak hormon tiroksin yang dihasilkan, akan terjadi hipertiroidisme. Gejalanya suhu tubuh tinggi. Ini kebalikannya ya berarti. Tadi kan kalau hipo suhu tubuhnya rendah, kemudian ini selalu berkeringat, syaraf sangat peka. Jadi syaraf sangat peka ini aku menangkapnya itu dia hypersensitif. Jadi diberikan stimulasi sedikit sudah langsung responnya tinggi, kemudian mata menonjol atau exophthalmos. Nah, ini eh, hiperaktivitas. Jadi bedanya hipersekresi sama hiperaktivitas itu ya. Kalau hipersekresi itu disekresikan dalam jumlah banyak. Tapi kalau hiperaktivitas jumlahnya sebenarnya normal, tapi fungsinya dia kayak aktivitas yang dihasilkan itu nggak sebanding dengan jumlahnya gitu. Jadi dalam jumlah sedikit pun kalau dia ada hiperaktivitas dalam hormon tersebut, efeknya bisa sangat-sangat tinggi. Hiperaktivitas pada fungsi kelenjar tiroid ini dapat disebabkan oleh kadar yodium yang rendah sehingga menyebabkan penyakit gondok atau goiter. Ini keluar, goiter disebabkan oleh kelainan di kelenjar tiroid berupa apa? Kalau nggak salah soalnya kayak gitu. Kemudian membengkak karena jumlah folikel bertambah. Jadi ada hiperaktivitas dalam bentuk peningkatan jumlah sel folikel. Itu tadi di kelenjar tiroid, kemudian di kelenjar paratiroidnya. Yang kecil-kecil melekat pada kelenjar tiroid berjumlah 4 buah. Eh, pada manusia, dengan di spesies lain ada 2. Ini juga keluar seingatku, aku agak lupa. Jadi pada manusia jumlahnya berapa, pada spesies lain jumlahnya berapa. Sekresi hormon paratiroid ini fungsinya juga apa, bisa kalian baca. Nah, kelenjar paratiroid ini tidak terdapat pada ikan dan amfibia. Ini. Ini bisa agak di bold ya. Soalnya di sini tadi ada keterangan pada spesies lain ada 2 buah, tapi di bawah sini ada catatan lagi kalau tidak terdapat pada ikan dan amfibia. Selanjutnya ada kelenjar pankreas yang aku tadi bilang dia punya 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai kelenjar eksokrin dan fungsinya sebagai kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrinnya akan menghasilkan enzim, biasanya digunakan sebagai enzim-enzim pencernaan. Ini kalian ingat-ingat ya, kalau eksokrin dia menghasilkan enzim pencernaan karena seingatku ini keluar yang di pankreas. Jadi selain di pankreas ada juga di testis kalau nggak salah kelenjar eksokrin dan endokrin. Jadi dua-duanya sama-sama punya kelenjar eksokrin dan endokrin. Terus pertanyaannya ya dalam organ tersebut kelenjar eksokrin menghasilkan apa, yang endokrin menghasilkan apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk kelenjar eksokrin menghasilkan enzim-enzimnya ya enzim pencernaan yang kita ketahui ada eh, lipase, tripsin, amilase. Kemudian untuk kelenjar endokrinnya dihasilkan oleh sel-sel gugus pulau Langerhans yang menghasilkan hormon. Biasanya hormonnya ada insulin kayak gitu. Ya sama ada glukagon ini. Gugus pulau Langerhans tersusun oleh ini enggak keluar.
kayaknya mungkin ditanyain sel yang paling banyak jumlahnya ya. Yang paling banyak jumlahnya adalah sel beta yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin, disusul oleh sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon, dan sel gamma yang sampai saat ini fungsinya masih belum jelas. Jadi ini pankreasnya, ini Pulau Langerhans. Nanti di histologi kalian bakal dikasih bakal belajar bedanya sel alfa kayak gimana, sel beta kayak gimana. Jadi ini eksokrin asinus atau asini pankreas. Ini yang menghasilkan kelenjar-kelenjar pencernaan yang di luar ini, yang warnanya gelap, sementara yang bulatan di tengah ini kita sebut sebagai pancreatic islet atau Pulau Langerhans atau ya Ice of Langerhans. Dia menghasilkan hormon. Biasanya ada pertanyaan gini juga terkait pembuluh darah yang keluar dari sistem pencernaan. Jadi, nah, bukan sistem pencernaan, dari pankreas ya. Jadi di pankreas sendiri ini ada dua jenis ductus, ada dua jenis saluran, ada ductus Wirsuni sama ductus Santorini. Yang gede ini, yang panjang ini disebutnya sebagai pancreatic duct, tapi kalau mau lebih spesifik, dia yang punya fungsi bener-bener fungsi apa sih namanya? eh Kayak bener-bener fungsinya itu ada gitu loh, yaitu namanya ductus Wirsuni, sementara yang kayak pendek-pendek kecil-kecil gini atau ductus-ductus aksesori dia dinamakan ductus Santorini. Nah, nanti keduanya akan menyatu dalam pembuluh yang ada di sini namanya ductus pancreaticus. Nah, ini kalau kemudian sebenarnya di sini ada gambar hati sih, nggak kelihatan ya. Jadi eh, kalau dari ntar aja deh mungkin aku kirimin gambarnya di grup. Soalnya kalau nggak ada gambarnya gini juga nggak enak. Nah, nanti ductus pancreaticus sama ductus yang dari hati ini nanti ada yang namanya ductus cysticus. Jadi dia memang asalnya dari hati, nanti bergabung di sini di duodenum sini di kelenjar yang dinamakan bukan kelenjar di saluran yang dinamakan common bile duct atau ductus coledochus. Jadi ductus coledochus itu pertemuan ductus yang dari hati, ductus cysticus dan ductus yang dari pankreas ini kayak gitu. Ini fungsi hormon insulin yang dihasilkan dari kelenjar endokrinnya pankreas untuk mendorong glukosa ke dalam sel. Jadi lebih tepatnya menstimulasi ya, menstimulasi sel untuk dapat mengambil glukosa dari peredaran darah, kemudian mendorong perubahan glukosa, eh, mencegah glukogenolisis. Jadi glukogenolisis, bentar aku agak miss. Nanti aku kasih catatan jadi kira aku agak ngeblank. Dan mendorong sintesis protein. Nah, defisiensi insulin, jadi ketika insulin yang dihasilkan rendah akan menghasilkan menyebabkan penyakit diabetes mellitus eh, yang berakibat hiperglikemia, jadi gula darah di dalam tubuh itu tinggi, hiperglikemia, dan kerusakan fungsi organ, misalkan neuropati, nefropati. Kalau neuro kan berarti saraf, nefroginjal, retino berarti penglihatan, jadi penurunan fungsi ya. Kardiopati, jantung, dan gangren. Gangren ini eh, kalau bingung itu biasanya luka yang ada di penderita diabetes. Itu kan lukanya kayak susah mengering gitu. Nah, itu yang namanya yang disebut dengan gangren. Ini hormon glukagon sama juga dihasilkan oleh sistem endokrin dari pankreas berfungsi meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi melalui glukogenolisis, jadi glukogennya itu dipecah ya, ya, baru ingat. Kalau glukogenolisis itu glukogennya dipecah. Kalau gluconeogenesis itu gula darah, glu apa sih namanya? Ya Allah, aku miss lagi di bagian sini, sorry sorry. Dan lipolisis, jadi kalau lipolisis ini pemecahan lipid dalam keadaan tertentu. Ini dalam keadaan tertentu ini di bold ya, karena ya tubuh kita membutuhkan proses homeostasis, jadi nggak tiap saat hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Oh, ini ada penjelasannya. Kalau glukolisis pemecahan glukosa menjadi ATP ini udah dapat dari SMA. Glukogenolisis mengubah
glikogen menjadi glukosa. Kalau gluconeogenesis pembentukan glukosa dari non KH. Ini proses timbal baliknya. Nanti bisa kalian bisa sendiri. Sebenarnya sama juga kayak yang di atas atas. Cuma bedanya ini kalau dalam organ kayak gimana. Ini fungsi kelenjar adrenal ya. Jadi yang ada di atas anak ginjal. Ini ada nama lainnya aja. Glandula adrenalin, glandula suprarenalis. Kelenjar anak ginjal ya namanya memang banyak. Kedudukannya di anterior atau di atas anterior di depan atau superioren. Kenapa kok ditulis anterior? Karena nggak semua, ya karena hewan yang tegak berdirinya sebenarnya, yang ya golongan eh, anggota kingdom animalia yang berdiri tegak sebenarnya kan cuma golongannya manusia sama primata. Jadi kayak hewan-hewan yang berkaki empat lainnya, mereka kan berjalan dengan empat kaki, otomatis orientasi ginjalnya berbeda dengan kita. Jadi kalau ginjalnya kita arahnya tegak, mereka arahnya horizontal. Jadi di anteriornya berjumlah dua buah dibungkus oleh kapsul adrenal, terpisah dengan ginjal oleh bantalan lemak. Jadi ada yang memisahkan gitu antara ginjal dengan kelenjar adrenalnya. Bentuknya yang kanan seperti piramid, yang kiri seperti bulan sabit. Biasanya nggak ditanyain sih ini, cuma ya jaga-jaga aja. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian korteks di bagian luar disebut mesodom dan bagian medula disebut di bagian dalam disebut ektoderm. Ini sama juga, jadi kalau ada stimulasi di hipotalamus, dia akan menghasilkan CRH atau corticotropin release hormone yang menstimulasi pituitary gland atau hipofisis untuk menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic hormone. ACTH ini nanti akan menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. Kayak gitu. Ini korteks adrenal, jadi bagian luarnya terdiri dari tiga zona, yaitu zona glomerulosa di bawah kapsula adrenal. Ini tidak di bawah pengaruh ACTH, jadi kerjanya dia tidak dipengaruhi oleh ACTH, berfungsi untuk menghasilkan hormon aldosteron. Aldosteron itu kalau nggak salah dihasilkan dari lemak, dan mineral ini mineralokortikoid dan mengatur kadar elektron dan air dalam tubuh. Zona kedua yaitu zona fasciculata yang tepat di bawah zona glomerulosa, terdiri dari sel-sel poligonal berbentuk besar. Ini nggak terlalu keluar, jadi agak aku skip. Nah ini kelainan-kelainan ini yang kalau bisa kalian apalin, karena biasanya yang ditanyain itu juga kelainan-kelainannya. Kelainan fungsi korteks adrenal, kalau hipo, jadi kalau kurang, akan menyebabkan hipokortikoidisme yang menyebabkan penyakit Addison. Kalau dia parah itu menyebabkan kematian. Penyakit Addison, aku kurang tahu penyakitnya kayak gimana, nanti kalian bisa searching-searching sendiri. Kalau kondisinya kronis, kulit berwarna gelap karena penimbunan pigmen di daerah terbuka. Jadi dia mempengaruhi kerja melanosit. Sementara kalau hiper, jadi fungsinya terlalu hiper, akan terjadi hiperkortikoidisme yang menyebabkan penyakit Cushing syndrome. Kalau pada perempuan biasanya setelah melahirkan akan menyebabkan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Ini juga aku kurang tahu secara spesifik kayak gimana. Jadi tadi dari korteks adrenal, sekarang di medulanya sama dengan yang kedua tadi yang fasciculata tersusun oleh sel poligonal. Fungsi sel sekresi dikendalikan oleh rangsangan syaraf simpatis. Jadi dia dikendalikan oleh neuron, neuron simpatis lebih tepatnya. Fungsinya menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Beda susunan antara adrenalin dengan noradrenalin adalah adanya tambahan metil pada adrenalin. Ini bisa dicatat karena kayak gini ini kadang keluar. Ini fungsi hormon adrenalin. Jadi kayak yang udah aku singgung di awal tadi, kalau adrenalin kan berarti menyebabkan eh, ya bayangin aja kalau adrenalin kalian sedang terpacu kayak gimana. Jadi dilatasi bronkial, eh, kayak bronkus itu kan dia bisa kontraksi, bisa relaksasi. Nah, biasanya itu kan terjadi dilatasi, jadi pada penderita asma biasanya, dan meningkatkan kerja jantung, jadi jantungnya berdegup lebih cepat, lebih kencang.
Merangsang kontraksi otot polos. Jadi otot polosnya itu bekerja lebih aktif, mempertinggi kecepatan metabolisme umum, meningkatkan glukosa darah, dan sebagai neurotransmitter sistem syaraf simpatis bersama dengan noradrenalin. Ini catatan sedikit, hormon adrenalin dan noradrenalin dihasilkan oleh ujung-ujung sel syaraf. Pada kondisi adrenalektomi tidak menghilangkan adrenalin dan noradrenalin. Ini aku perlu baca-baca lagi terkait adrenalektomi. Mungkin ini bagian yang terakhir ya, yaitu hormon-hormon gonad. Kalau pada perempuan, otomatis pada ovarium, gonad betina menghasilkan estrogen oleh folikel digraf dan progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Sementara untuk testis, ini nanti estrogen dan progesteron nanti bakal lebih banyak dibahas di urogenital, kalau nggak salah. Kemudian untuk testis, pada gonad jantan menghasilkan androgen atau testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Karena itu tadi hormon-hormon seks otomatis berpengaruh terhadap perilaku, perkembangan organ-organ seks, merangsang pertumbuhan dan perkembangan seks, serta merangsang birahi dan libido. Fungsi gonad dikendalikan oleh FSH dan LH, kayak yang di awal banget tadi. FSH dan LH tadi dihasilkan oleh hipofisis. Nah ini. Atau dia dari hipofisis yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin. Ini cuma gambar-gambar aja sih. Nah, udah mungkin penjelasan dari aku terkait sistem kelenjar endokrin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sampai 16.05 ya teman-teman. Kalau enggak aku alihin ke Mulvi. Oke, Gens. Mungkin ini udah jam 16.05 ya. Mungkin aku lanjut aja ya ke sistem urogenital. Oke, aku stop share dulu. Oke, Oke, Gens. bisa dilanjuti. Oke, mungkin teman-teman apakah udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu ya, mungkin aku langsung aja bahas sistem urogenital. Tapi mungkin aku nggak bahas sekarang secara detail. Mungkin sekarang sampai sistem genital pada betina. Soalnya ini PPT-nya lumayan banyak juga. Nanti sistem genital pada jantan dan sistem ekresi mungkin akan dibahas minggu depan. Oke, baik, lanjut. Nah, jadi ini mungkin pertama-tama kita akan bahas terkait embriologi orogenital terlebih dahulu. Tidak terlalu banyak muncul di soal, tapi saya ingat dulu ada soal terkait Mullerian duct, terus dan lain-lain itu akan membentuk seperti apa. Nah, itu mungkin aku bahas aja, mungkin ini tidak akan lebih detail. Nah, kemudian gonad ini dibentuk dari permukaan ventromedial mesonepros. Nah, penebalan ini ke dalam selum ini disebut dengan pematang genital. Nah, intinya nanti tuh sel-sel ini tuh akan membentuk epitel germinal, di mana epitel germinal itu nanti akan membentuk testis dan juga membentuk ovarium. Nah, kemudian pematang genital terdiri dari mesenkim di bagian dalam
dan epitel di bagian luar yang nantinya akan disambungkan dengan epithelium mesonephros. Nah, ini tadi terkait nantinya akan pembentukan epitel germinal ya. Mungkin ini pada embrionya, jadi tidak terlalu banyak dibahas. Nah, kemudian ini pada embrio 4 minggu, di mana pada embrio 4 minggu ini tidak ditemukan ductus mulleri, tapi udah muncul ductus wolffi, dan kemudian ini sudah terinisiasi pembentukan genital ridge atau inisiator untuk epitel germinal itu sendiri ya. Nah, kemudian pada minggu ke-6 sudah muncul, sudah ada ductus mulleri dan ductus wolffi. Dan pada minggu ke-6 di highlight belum diketahui jenis genital apakah itu jantan ataupun betina. Nah, kemudian pada ininya juga pada pada genital ridge akan berproliferasi membentuk sebuah primitive sex cord atau pita seks primer ya. Jadi ini belum diketahui antara jantan ataupun betina ya. Nah, ini pada minggu ke-8 juga belum ditentukan apakah itu jantan dan betina, tapi ini udah proliferasi lebih lanjut membentuk tunika albuginia, terus ada testis cord juga, dan si wolfie duct ini terpisah dengan glomerulus itu sendiri. Kemudian pada minggu ke-8 juga sama, ini udah membentuk si epitel germinal. Nah, ini pada minggu ke-16 ini masih belum diketahui mungkin ya. Masih belum diketahui apakah itu jantan dan betina, tapi ini udah terbentuk retetestis cord, di mana retetestis cord itu yang bersambungan dengan wolfie duct ya. Nah, kemudian pada minggu ke-20 wolfie duct itu sudah degenerasi menjadi degenerasi, tapi Mullerian duct ini tidak mengalami degenerasi pada betina. Oh, maaf rela teman-teman, pada minggu 16 juga udah ditentukan apakah itu jantan dan betina. Oke, aku lanjut aja. Jadi pada betina intinya tidak ditemukan ductus wolffi, tapi pada betina, embrio betina itu ditemukan Mullerian duct sebagai nantinya akan membentuk genital pada betina ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini penjelasannya epitelium pematang genital menebal menjadi epitel germinal ya. Pada saat membentuk epitel germinal, sel-sel kelamin itu akan masuk ke dalam epitel germinal. Epitel germinal pematang gonad akan mengalami proliferasi atau pembelahan ke arah medula dan membentuk pita-pita seks primer yang tadi, yang primitive sex cord. Nah, kemudian pada tahap ini gonad-gonad masih belum dibedakan antara jantan dan betina. Nah, pada jantan, seks bakal seks kelamin berproliferasi masuk ke dalam jaringan ikat. Nah, kemudian pita-pita ini membentuk pita seks internal medula dan pada ujung distal menjadi retetestis. Pita-pita kemudian terlepas dari epitel germinal dan dilapisi oleh tunika albuginia yang tadi pada minggu ke-4 kalau saya. Nah, yang tunika albuginia pada minggu 8. Nah, kemudian pada awalnya pita-pita testis masih masif. Setelah pubertas berkembang menjadi tubulus seminiferus yang bermuara di ductus efferens. Oke, nah ini terkait sistem reproduksi testis pada sistem jantan. Jadi testis akan memproduksi sperma dan testosteron. Jadi sperma itu diproduksi di tubulus seminiferus dan Seylig itu akan mensekresikan testosteron. Nah, ada juga yakni skrotum. Skrotum itu yang berfungsi untuk meregulasi suhu di testis dan juga suhu yang optimal di dalam skrotum itu berkisar antara 2 sampai 3 di bawah suhu tubuh ya. Karena itu untuk keberlangsungan proses spermatogenesis. Nah, lanjut aja. Kalau mesenkim di antara pita testis itu berdiferensi menjadi seiletik dan
sel mesenkim di dalam pita testis berdiferensi menjadi sel-sel toli. Jadi ingat aja nanti pokoknya kalian akan dapat histologi ya. Jadi di sel-sel toli itu terletak di dalam tubulus seminiferus ya. Nah, sedangkan Seyledinya tuh di luar tubulus seminiferus. Kenapa? Karena ya dari sel mesenkim ini, yakni si Seyledik itu berkembang atau berdiferensi di antara pita-pita testis. Sedangkan kalau misalnya sel-sel toli itu berdiferensi dari mesenkim di dalam pita testis. Nah, kemudian pada betina, bakal sel kelamin berada di epitel germinal sama ya. Tadi ya epitel germinal itu yang embrio pada 2-4 yang tadi. Nah, kemudian pitasek akan berdegenerasi dan gonad bagian dalam berisi dengan mesenkim dan pembuluh darah. Pitaseks yang tadi itu yang ini. Nah, degenerating sex cord ini akan mengalami degenerasi dari Wolfi duct. Epitel germinal atau korteks menebal dan sel korteks berkelompok mengelilingi sel kelamin. Jadi epitel germinal itu akan menebal, kemudian akan menjadi folikel primer dari ovarium, yang akan membentuk folikel. Nah, kemudian selama periode diferensiasi seks, embrio jantan ataupun betina terdapat saluran genital ductus mesenchymus atau ductus Wolfi. Yang artinya ductus Wolfi ini akan berkembang menjadi vas deferens pada jantan. Tapi pada betina, ductus Wolfi ini akan mengalami degenerasi. Justru yang akan berdiferensiasi itu ductus Muller yang akan menjadi genital betina, atau lebih tepatnya nanti akan berdiferensiasi menjadi oviduct atau tuba Fallopi. Ini ductus Muller, diingat ya teman-teman, kalau ductus Wolfi ini akan menjadi vas deferens pada jantan. Kalau misalnya ductus Muller atau Mullerian ducts itu akan berdiferensiasi, berproliferasi menjadi genital betina atau oviduct atau tuba Fallopi. Nah, pada pangkal ekor bagian ventral terdapat penebalan disebut Burkle genital. Sebenarnya aku juga kurang mendalami ya, soalnya aku juga belum mendapatkan embriologi. Nah, kemudian ductus Muller, tapi teman-teman intinya aja seperti yang tadi ductus Muller, ductus Wolfi itu di highlight ya. Nah, ductus Muller menjadi saluran genital betina dan tubercle menjadi klitoris dan labia yang organ luarnya. Kalau misalnya ductus Muller ini menjadi organ reproduksi betina di dalamnya ya, seperti oviduct. Nah, pada embrio jantan, diferensiasi gonad menjadi testis, diikuti dengan degenerasi ductus Muller. Jadi pada jantan itu degenerasi si ductus Muller itu akan mengalami degenerasi, tapi ductus Wolfi-nya akan berkembang bersamaan nantinya dengan testis dan juga skrotum dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya ductus Muller itu berdegenerasi. Nah, tubercle genital menjadi penis dan kantong skrotum. Nah, ini pada embrio yang belum diketahui apakah ini jantan dan betina, di mana ditemukan ductus Wolfi dan juga ductus Mulleri. Nah, ini terkait gimana pembentukan embrio jantan yang embrio jantan ya teman-teman, yang berasal dari gonad yang belum diketahui apakah spesifik itu jantan atau betina. Jadi pada indifferent gonad ataupun yang tadi epitel germinal itu akan ketika melalui fertilisasi kan spermanya itu akan membawa ini ya DNA atau gen Y. Nah, kemudian itu indifferent gonad itu akan berproliferasi membentuk testis. Nah, testis ini intinya akan membentuk Seyledik dan juga sel-sel toli ya. Nah, pada jantan ingat aja kenapa si ductus Mullerinya itu mengalami degenerasi. Karena si sel-sel toli yang dihasilkan oleh testis itu mengandung anti-Mullerian duct factor. Anti-Mullerian berarti ya tidak, supaya si Mullerian duct-nya tuh akan terdegenerasi. Nah, kemudian dengan adanya testis dan juga sel-sel toli,
dan bantuan si sel-sel Tori juga ini akan menghasilkan androgen yang nantinya akan berikatan dengan binding faktor. Kemudian ini akan menghasilkan sel testosteron, di mana hormon testosteron, maaf teman-teman. Nah, hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini dia akan membentuk spermatozoa, terus akan membentuk epididymis plus different, terus akan membentuk penis rectum prostat. Jadi sel spermatozoa dengan bantuan hormon testosteron ini akan dibentuk dari sel germinal, kemudian akan membentuk spermatozoa melalui dengan adanya hormon testosteron. Begitu juga dengan epididymis, ductus wolfi dengan adanya hormon testosteron itu akan membentuk epididymis, vas deferens, dan seminal vesicle. Nah, untuk penis, skrotum, dan prostat, si testosteron ini akan diubah menjadi struktur yang sama dengan testosteron, yakni DHT atau kita kenal dengan DHT, dihidrotestosteron, yang diubah melalui enzim 5-alpha reduktase. Nah, dengan adanya DHT, ini akan meregulasi genital tubercle, genital swelling, ureteral endothelium untuk membentuk penis, skrotum, dan prostat. Oke, lanjut aja. Nah, ini terkait difference gonad ya. Jadi pada minggu ke-16 dan 20 itu udah diketahui, embrio itu udah diketahui antara jantan dan betina. Jadi intinya aku ulangi lagi, pada jantan itu ductus mulleriannya itu mengalami degenerasi. Nah, kalau pada betina yang degenerasinya tuh yakni Wolffia duct. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, ini terkait gonad ya, teman-teman. Nah, mungkin lanjut aja. Ini ya terkait proses descensus testicularum. Jadi, intinya terkait penurunan testis yang berada di peritoneum atau di perut ke bawah penis atau nantinya ke bawah penis. Jadi pada embrio itu, pada manusia khususnya embrio manusia itu testisnya tuh atau testis tuh berada di perut ya, di perut. Tapi ketika pada bulan berapa gitu, nah ini sudah turun ke bawah atau dikenal dengan proses descensus testicularum melalui kanalis inguinis. Jadi melalui ini kanalis inguinal atau inguinal ligamen. Jadi ada juga pada gajah, namun pada gajah tidak terjadi descensus testicularum. Jadi pada gajah meskipun udah individu yang baru gitu atau udah lahir, testisnya tuh berada di rongga peritoneum atau di rongga perut. Jadi khusus pada gajah tidak terjadi descensus testicularum. Tapi hewan-hewan lain juga ada yang sama tidak mengalami proses descensus testicularum. Tapi aku lupa hewan apa aja. Tapi di manusia juga bisa terjadi proses descensus, bisa terjadi tidak terjadi proses descensus testicularum ya teman-teman. Tapi itu sangat langka. Ada beberapa persen gitu di dalam manusia. Oke, mungkin lanjut aku. Nah, ini terkait proses testicularum, descensus testicularum ya. Nah, mungkin ini yang tadi, yang lanjutannya, pokoknya nanti si testis itu akan turun melalui ligamen inguinalis. Nah, ini terkait perbedaan gonad jantan dan betina, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, gonadnya itu pada jantan ya testis, seperti yang teman-teman tahu. Kalau pada betina itu ovarium. Nah, ini kalau misalnya ductus wolfi pada betina itu mengalami degenerasi. Terus pada jantan ductus wolfi-nya itu yang berkembang menjadi epididymis, kemudian dan ductus deferens. Kemudian kalau ductus mulleri pada jantan itu mengalami degenerasi. Kalau misalnya pada betina itu akan berkembang atau berregenerasi atau proliferasi membentuk uterus dan vas deferens. Nah, ini apakah vagina juga masih ditanda tanya? Apakah vagina berasal dari ductus mulleri? Nanti mungkin teman-teman tahu jawabannya pas ketemu sama matkul embriologi hewan.
Oke, mungkin ini yang lainnya bisa baca sendiri. Nah, kemudian terkait awal perkembangan pronephros dari nephrotom. Jujur aku masih belum paham ya terkait embriologi si ginjal. Mungkin nanti aku kalau misalnya udah tahu mungkin aku share juga ya. Tapi saya ingat ini nggak keluar juga sih. Oke, aku lanjut aja ya. Ini proses pembentukan ginjal metanephrose. Ginjal metanephrose itu diinisiasi oleh protein JDNF, sebuah faktor JDNF. Aku juga lupa namanya. Nah, kemudian ini dengan adanya protein ini, si ginjal metanephrose ini akan mengalami pembentukan dan juga akan berikatan dengan si ureter ini ya mungkin. Oke, mungkin aku juga masih belum paham banget soal ini materi embriologi hewan ya. Oke, mungkin aku lanjut. Ini juga lanjut aja, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, lanjut ke sistem genital betina. Jadi perkembangan sel telur, seperti yang tahu teman-teman, germ cell atau oogonia ini akan mengalami mitosis, membentuk, pokoknya akan mengalami mitosis. Kemudian si oogonium itu akan mengalami meiosis ketika menjadi oosit primer ya. Terus akan mengalami oosit sekunder, teman-teman juga udah tahu ini materi dari SMA. Nah, kemudian yang berkembang cuma ada satu sel 3 lainnya itu akan membentuk badan polar yang tidak mengalami diferensiasi membentuk ovum. Nah, ini juga proses oogenesis. Nah, ini sama seperti yang tadi, akan membentuk satu ovum dari satu sel germ cell oogonia, akan membentuk satu ovum dan 3 badan polar. Nah, ini gambaran organ kelamin wanita seperti teman-teman tahu ya. Jadi ada organ primer dan juga organ sekunder. Organ primernya itu seperti ovarium, terus tuba fallopi, dan uterus. Nah, kemudian organ-organ sekunder seperti ini. Nah, ada vagina. Terus cervix sebagai celah antara vagina dan juga uterus. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi, ada uterus, organ-organ si reproduksi betina ada ovarium, terus ada ini cervix dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Teman-teman juga udah pada tahu ya pas SMA. Nah, ini yang tadi, ini pada uterus ini ada 3 lapisan ya. Yang paling dekat lumen itu namanya endometrium, kemudian yang tengah myo, dan yang paling jauh dari lumen atau disebut dengan peri. Jadi endometrium, myometrium, dan perimetrium. Oke, lanjut aja. Nah, ini bentuk-bentuk dan posisi abnormal dari uterus ya. Jadi pada normalnya uterus ini tidak mengalami pemanjangan berlebihan di tuba fallopi ya. Kalau misalnya yang mengalami pemanjangan di tuba fallopi itu disebut namanya bicornate uterus. Sedangkan kalau misalnya ini uterus di delpis ini jadi ada 2 ya, di uterusnya ada 2. Jadi ini bentuknya tidak normal, teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, ini tipe uterus pada mamalia. Tipe duplex ini setahu aku keluar kalau nggak salah dulu. Jadi ditanyanya tuh tipe duplex itu pada apa, tipe bipartitus pada apa, tipe simplex pada apa. Jadi tipe duplex itu pada sejenis marsupialia ya. Kemudian pada bipartus atau bipartus 2, tapi ini ada satu ruang uterusnya, masih ada satu ruang. Kalau misalnya ini kan duplex ini ruangan si uterus langsung menuju vagina ya. Kalau misalnya si bipartitus itu uterusnya masih ada ruang masih apa ya? Masih menyatu gitu nanti di pangkal yang mau ke cervix. Jadi pada bipartitus ini
ditemui di roden seperti di mencit, tikus, terus dan lain-lain ya, rodentia. Nah, kemudian kalau misalnya tipe Uterus bicornu ini pada karnivora dan simplex yang pada umumnya ya, pada simplex ini terjadi pada manusia juga ya, primata, pada jenis monyet-monyetan, terus gorila dan lain-lain. Ini tipenya simplex. Manusia juga tipenya simplex. Oke. Nah, ini terkait histologi ovarium yang menunjukkan adanya perkembangan folikel-folikel ya teman-teman. Jadi si oosit itu pertama-tama dihasilkan oleh folikel ini, folikel primer. Kemudian nantinya ini akan berdiferensiasi membentuk folikel sekunder, terus folikel degrad, di mana folikel degrad itu antrumnya tuh udah tebal, udah dominan ya. Kemudian ada apa namanya? Nanti pokoknya teman-teman akan dapat di histologi. Ini saya tidak lupa juga tidak keluar, tapi yang keluar tuh ada folikel apa aja. Pokoknya ini intinya ada folikel primer, folikel sekunder, ada folikel degrad, dan ketika oosit sudah mengalami ovulasi, nah nantinya ini akan membentuk korpus luteum dan juga korpus albikan. Yang nantinya ini akan mengalami degenerasi sendiri sesuai dengan siklus menstruasi itu. Oke. Nah, ini penjelasan yang tadi sama ya. Jadi si pembentukan folikel ini terjadi di ovarium. Nah, oosit yang sudah keluar atau dari ovari itu yang dikenal dengan nama ovulasi ya. Nah, ovulasi oosit dari ovarium. Kemudian si oosit itu akan keluar menuju tuba Fallopi. Nah, disinilah oosit yang udah keluar dari ovarium itu sudah siap melakukan fertilisasi dengan si sel sperma. Nah, ini terkait dengan siklus menstruasi ya teman-teman. Mungkin ini saya lanjut aja di sini nih. Nah, di regulasi sistem menstruasi dan siklus ovarium pada wanita, ini pertama-tama si hormon hipotalamus dia menginisiasi untuk mensekresikan ke pituitary hormon untuk mensekresikan folikel stimulating hormon ya. Nah, ketika udah mensekresikan folikel stimulating hormon, maka akan terbentuk pembentukan folikel-folikel ya teman-teman. Kemudian, nah ketika pembentukan folikel itu akan men-trigger untuk mengeluarkan hormon ovarium yakni jenisnya hormon estrogen ya. Ketika hormon estrogen naik, maka si LH juga akan naik ya. Dan si FSH juga akan naik. Nah, ketika LH dan FSH naik, itu akan men-trigger untuk melakukan folikel untuk melakukan ovulasi atau pengeluaran sel oosit ya. Nah, kemudian, ini ketika ovulasi, si hormon progesteron yang dihasilkan oleh ovarian hormone itu tinggi, kemudian ya ini ketika hormon progesteron tinggi maka si LH dan FSH ini akan turun kembali ya teman-teman, makanya ini akan membentukkan korpus luteum dan korpus albikan. Nah, kemudian ketika korpus luteum dan korpus albikan ini terbentuk, maka si hormon progesteron ini udah rendah kembali ya teman-teman. Nah, jadi ketika si ovulasi ini, kan lapisan-lapisan di uterus ini udah menebal kembali ya. Makanya ini siap untuk dibuahi, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Jadi siklus menstruasi terjadi sebelum ovulasi. Mungkin seperti itu. Oke, ini terkait vasektomi dan vasektomi, sterilisasi organ reproduksi betina dan jantan. Dimana kalau misalnya sterilisasi pada jantan, di fase differentnya tuh akan disterilisasi ya. Kalau misalnya di betina itu di bagian tuba Fallopi atau oviduct. Kalau misalnya di jantan itu di fase different.
juga kurang paham juga ya terkait ini. Mungkin anak-anak FK. Lanjut aja. Oh, oke, mungkin udah ya udah sampai segini aja teman-teman, karena ini udah masuk bagian genital jantan. Mungkin nanti genital jantan akan dilanjutkan bersamaan dengan sistem ekskresi pada minggu depan. Oke, untuk penjelasan terkait sistem genital pada perempuan ini mungkin udah cukup ya. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin jika teman-teman masih ada yang bingung gitu, mungkin boleh ditanyakan. Oke, mungkin aku tunggu sampai 16.35. Kalau misalnya udah tidak ada, aku serahin lagi ke Ganis. Dan oke, ini ada dari chat yang mungkin Adriana belum ada yang ditanyakan. Oke. Mungkin teman-teman yang lainnya. Oke, aku tunggu sampai jam 16.35 ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada, langsung diakhiri aja mungkin. Dan nanti saya serahkan ke Ganis untuk penutupan. Nah, oke. Mungkin teman-teman udah jam 16.35 ya. Kalau misalnya ini udah ada yang tanyakan, mungkin nanti chat aja di WA kalau misalnya ada yang belum paham dan lain-lain. Oke, aku akhiri aja terkait tutor APV pertemuan pertama UAS ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan juga nanti saya share ini ya, record Zoom-nya di G-Drive. Oke, tunggu aja. Semoga bermanfaat tutor kali ini. Oke, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih.